Ya, pemirsa, kembali di Ayu Today bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Galuh Pandu. Pemirsa, langsung dari Ayu Center Jakarta dan kita ke informasi kriminal nih pemirsa. Baik. Ini ada dua penjamret pemirsa, ibu muda di Kota Medan, Sumatera Utara ini babak belur diamuk warga. Waduh, ini para pelaku menjamret ponsel yang dipegang oleh korban. Dua jamret babak belur diamuk warga di Jalan Stasiun Belawan 2 Kota Medan setelah menjamret seorang ibu muda. Para pelaku menjamret korban yang duduk di dekat pintu sambil menggendong anaknya saat angkot mulai berjalan. Pelaku yang menaiki sepeda motor menjamret ponsel yang sedang dipegang. Korban yang berteriak rampok menarik perhatian warga sekitar. Pelaku justru menabrak angkot lain hingga terjatuh dan diamuk warga. Polisi yang datang ke lokasi menyelamatkan kedua pelaku, namun penyelamatan tidak mudah karena banyaknya warga. Saya dengar bahwasannya dia ini ngerampok HP orang, Bang. Jadi ditangkap warga, dipukuli warga lah dah, sampai bawa belur saya lihat tadi. Selanjutnya, kedua pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang wanita asisten rumah tangga ditangkap anggota Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah membawa kabur uang tabungan milik majikannya. Nah ini pemirsa, saat ditangkap pemirsa ditemukan uang tunai pecahan rupiah dan dolar senilai ratusan juta rupiah. Banyak ya. Aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga terjadi di sebuah apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, pelaku membawa kabur tas berisi uang milik majikannya usai melakukan aksinya. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan anggota Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya dari persembunyiannya di kawasan Pademangan. Petugas yang menggerebek kamar pelaku mendapati uang ratusan juta rupiah di bawah kasur. Uang tunai tersebut terdiri dari pecahan dolar Singapura dan rupiah senilai lebih dari 350 juta rupiah. Pelaku melakukan aksinya saat majikannya sedang tidak berada di apartemen. Pelaku kemudian mengirim pesan singkat ke majikannya, izin pulang kampung dengan alasan orang tuanya sakit. Saat pulang, korban pun mendapati uang simpanannya yang berada di dalam lemari raib dibawa pelaku. Korban langsung membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan pelaku berhasil diringkus di kediamannya. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan yang ancamannya pidana penjara selama 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ini jadi serba salah ya Galuh ya. Di lain sisi kita membutuhkan memang asisten rumah tangga untuk membantu kita. Tapi di lain sisi kita juga nggak selalu ada di rumah kan ya. Jadi harus ada batasan mungkin, ada akses-akses tertentu yang tidak bisa dibuka oleh asisten rumah tangga. Tidak ada aksesnya untuk membantu rumah tangga untuk bisa masuk seperti itu. Benar, ada berangkas yang ada kodenya sehingga ART nggak bisa akses, itu sih. Atau mungkin solusi lainnya adalah nanti mau meng-hire ART lebih di interviewnya lebih ketat lagi. Lebih selektif ya. Dari lembaga-lembaga yang memang sudah dipercaya nih, ada pertanggung jawabannya dari situ. Ya, supaya tidak merugikan semua orang gitu. Ya baik, kita menuju ke informasi lain pemirsa. Seorang pria yang meneriaki penumpang wanita bus Transjakarta dengan perkataan teroris ditangkap polisi. Nah ini sempat viral pemirsa, dan motif pelaku melakukan tindakan ini lantaran stres terdesak kebutuhan ekonomi. JHP ditangkap polisi di tempat kosnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku lanjut usia 69 tahun ini ditangkap karena melakukan tindak penganiayaan ringan dan meneriaki teroris kepada seorang wanita penumpang bus Transjakarta berinisial SL di halte bus Tanjung Duren, Jakarta Barat. Motif pelaku stres karena terdesak kebutuhan ekonomi. Senin pagi, korban datang ke Polsek dan akhirnya terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan pelaku minta maaf, korban juga telah memaafkan dan akhirnya korban mencabut laporan polisi. Teroris! Perintah kamu! Apa bentuk dari kamu? Kami sekarang dulu! Sebelumnya seorang wanita pengguna bus Transjakarta berinisial SL mendapat perlakuan rasis oleh pria lanjut usia usai dituding sebagai teroris di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Jakarta Barat. Video yang diunggah korban viral di media sosial. Kasus ini tak berlanjut ke meja hijau dan berujung damai karena pelaku sudah meminta maaf kepada korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, diduga akibat pengemudi hilang kendali, ini ada sebuah mobil pengangkut uang menabrak beton pembatas bus Transjakarta hingga terguling dan menutup ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur. Jadi kecelakaan lalu lintas, mobil terbalik, pickup box L300. Sebuah truk bermuatan uang ini terbalik setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun 3 penumpang yang ada di dalam truk terluka. Itu dia bisa terguling nabrak trotoar atau? Enggak, kalau jelasnya sih nggak tahu. Saya posisinya udah lihat udah begitu. Cuma dengar suara dentuman aja. Dengar suara dentuman. Oh, terus mobilnya tahu-tahu terguling itu. Itu sopirnya bagaimana Bang yang 2 orang itu? Luka ringan aja sih, nggak apa-apa. Nggak ada korban jiwa. Nggak ada korban. Hanya luka ringan aja. Luka lecet gitu. Sempat shock juga. Sempat nabrak kendaraan lain Bang? Nggak ada. Kosong lagi. Ya kalau dari pengakuan dia sih katanya mobil setirnya belok sendiri ya, cuman kalau menurut saya diduga yang ngantuk kali mungkin ya. Sementara truk yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kembali ini informasi dari puluhan siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, pendidikan karakter gelombang kedua ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus yang berbeda. Para orang tua dari 45 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah bisa. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan, banyak sekali. Tapi kan kita harus seleksi, kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak, terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina, anak-anak istimewa ini di barak militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya ini pada 18 Mei lalu sebanyak 39 siswa SMP bermasalah yang telah mengikuti pendidikan barak militer gelombang 1 ini dikembalikan ke orang tuanya masing-masing pemirsa. Ya, kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru para orang tua para siswa. Suasana haru mewarnai kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah usai mengikuti pembinaan di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa pun tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu.
Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini menampilkan sejumlah atraksi, di antaranya baris berbaris serta meneriakkan yel-yel ala militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut, usai kembali ke orang tua, nantinya para siswa masih akan terus mendapat pembekalan selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan, berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Ke-39 siswa SMP bermasalah ini mengikuti pendidikan barak militer sejak 2 Mei hingga 18 Mei 2025. Mereka rata-rata terlibat kenakalan seperti tawuran, bolos sekolah, hingga mengonsumsi minuman keras. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Ya, pendidikan di barak militer ini memang tujuannya adalah untuk membangun karakter anak. Tapi banyak pro kontra di tengah masyarakat, apalagi psikolog, dia bilang bahwa sebenarnya ini tidak pas ya dikenakan buat anak-anak, apalagi dengan istilahnya militer seperti itu ya. Benar, tidak sesuai dengan kondisi emosional dari anak-anak karena ini sifatnya hanya sementara. Belum tahu jangka panjangnya seperti apa efeknya. Semoga juga barak militer yang saat ini juga dikolaborasikan sama juga dinas pendidikan. Jadinya ada batas-batasan seperti apa untuk mendidik anak. Nah, gitu. Kalau tadi kan udah beres tuh gelombang 1, udah nangis-nangisan sama keluarga. Jangan sampai balik lagi ke gelombang-gelombang selanjutnya. Jangan dong, tapi kita akan lihat bagaimana efek ke depannya, apakah memang pendidikan karakter kedisiplinan ini akan mampu atau baik diterapkan secara jangka panjang. Semoga jangka panjang ya ngefeknya ya, meskipun yang sebulan ya, kurang dari sebulan. Kalau misalnya jangka panjang menarik dong untuk dimasukkan ke kurikulum mungkin. banget. Ini bahkan efek jarak untuk balita-balita di rumah nih, pemirsa, anak-anak nakal yang nggak mau mandi, nggak mau makan. Saya bilangin kamu ke Kang Deddy ya. Ya pemirsa, ini ada mantan Mendikbudristek pemirsa Nadiem Makarim buka-bukaan soal dugaan korupsi pengadaan laptop. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Ani Today. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.